Hasil survei elektabilitas bakal calon presiden yang dirilis Indikator Politik Indonesia menyebut Ganjar Pranowo kembali rebound atau naik dibandingkan elektabilitas bakal capres lainnya. Lalu faktor apa yang mempengaruhi elektabilitas ketiga bakal capres tersebut dan seperti apa respons partai politik terkait survei ini? Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, kemudian bergabung juga bersama kami politisi PDI Perjuangan Arya Bima dan juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Wihadi Wianto. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mulai ke Mas Burhan dulu kalau begitu. Dengan simulasi 3 nama ini, urutan pertama Ganjar, kedua Prabowo, ketiga Anies. Apa faktor yang membuat posisi elektabilitasnya seperti ini? Gini ya, saya ingin menjernihkan dulu karena kemarin 2 jam kami rilis, kami menyampaikan kepada media agar hati-hati dalam membaca hasil survei, di mana survei itu secara statistik terutama peringkat pertama dan kedua tidak bisa dibedakan. Jadi saya tidak bisa mengatakan Mas Ganjar lebih unggul ketimbang Pak Prabowo karena selisihnya dalam margin of error 2,4% plus minus. Yang kita bisa simpulkan adalah peringkat Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu selisihnya signifikan dengan Mas Anies di peringkat ketiga. Tetapi secara statistik kita tidak bisa mengatakan Mas Ganjar lebih unggul ketimbang Pak Prabowo. Meskipun di survei bulan Juli ada indikasi Pak Prabowo mengalami penurunan di semua simulasi. Jadi penurunannya antara 2-3%, tapi secara statistik tidak bisa dibedakan apakah suara Pak Ganjar atau Pak Prabowo lebih tinggi atau tidak ketimbang yang lain. Kecuali di simulasi 2 nama. Nah, di simulasi 2 nama dengan asumsi Anies Baswedan tidak lolos putaran pertama, selisih Pak Prabowo dengan Mas Ganjar itu di atas margin of error, artinya signifikan. Selisihnya 7,4%, Pak Prabowo lebih unggul. Tetapi di simulasi yang lain, simulasi top of mind, 34 nama, 10 nama, 3 nama, Mas Ganjar unggul, tetapi keunggulannya tidak signifikan. Nah, pertanyaannya apa sebabnya? Nah, saya melihat sebabnya itu kalau dilihat dari data ya, itu Mas Ganjar sebenarnya stagnan dibanding survei bulan Juni. Semua simulasi. Nah, tetapi yang turun adalah Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu turun semua simulasi antara 2-3%. Yang ada indikasi naik adalah Anies Baswedan. Anies di survei bulan Juni 21%, sekarang 23,9%. Jadi kami menyimpulkan ada 2 sebab mengapa ada indikasi penurunan Pak Prabowo. Meskipun penurunannya tidak signifikan. 1, Anies Baswedan mulai menggerus kembali basis-basis Pak Prabowo, terutama di Sumatera. Tadi disebut ya, kenaikan suara Mas Anies diikuti dengan tren penurunan Pak Prabowo, meskipun kisarannya 2-3%. Yang kedua adalah pendukung Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo di survei bulan Juni itu sebanyak 28,9%, di survei bulan Juli pendukung Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo turun jadi 26%. Jadi Pak Prabowo penurunannya dari 2 sisi ini. Nah, Mas Ganjar sendiri tidak naik, tapi stagnan. Tetapi ada dinamika terutama di Pak Prabowo dan pendukung Mas Anies. Tapi kalau melihat dari periodik surveinya sendiri, entah itu secara tahunan atau periode dari survei-survei sebelumnya, tren kenaikan itu masih terlihat tidak untuk Ganjar Pranowo ini sebetulnya, Mas? Nah, Mas Ganjar kan sempat turun waktu gagalnya Piala Dunia U20. Kemudian diikuti dengan deklarasi ada tren kenaikan, rebound, tetapi slope kenaikan Pak Prabowo lebih tinggi. Makanya per Mei 2023, Pak Prabowo sedikit di atas Mas Ganjar, meskipun tidak signifikan. Kali ini, Mas Ganjar yang sedikit di atas Pak Prabowo, meskipun tidak signifikan. Nah, sebabnya itu bukan karena Mas Ganjar reboundnya itu setelah deklarasi, bukan sekarang. Setelah deklarasi, pasca kegagalan Piala U20, Mas Ganjar rebound. Nah, yang sekarang menjelaskan mengapa Mas Ganjar sedikit di atas Pak Prabowo, terutama dalam simulasi 3 nama, itu bukan karena ada kenaikan Mas Ganjar, tapi lebih karena faktor penurunan suara Pak Prabowo. Dari survei sebelumnya berapa, Mas Burhanuddin? Yang bulan sebelumnya? Survei sebelumnya Mas Ganjar kisaran 35% juga, Mas. Tetap juga.
Jadi di data kami, survei sebelumnya, simulasi 3 nama, Mas Ganjar itu ada di kisaran 35%, sekarang 35% juga. Jadi stagnan. Oke. Oke, kalau begitu gimana meresponnya nih, Mas Bimo, dengan data tadi, dengan hasil survei yang sudah dikeluarkan Indikator Politik Indonesia yang terbaru ini, gimana respon PDI Perjuangan? Oh ya, walaupun margin error, tapi secara sosiologis ini kalau pilpres ya unggul, gitu loh. Jadi bahasanya jangan tendensius, Mas. Menurut saya walaupun dalam kajian akademis itu di dalam level margin error, tapi 35,2% dengan 33,2%, 2% dari jumlah pemilih ini besar sekali. Besar sekali. Jadi menurut saya pada tingkatan ini unggul, tetapi satu hal saya yang terus selalu kejar di dalam survei adalah tingkat popularitasnya Pak Ganjar itu baru sekitar 80%, sedangkan Pak Prabowo sudah di atas 99%. Jadi orang yang belum mengenal Pak Ganjar setelah nanti kita harapkan selesai jadi gubernur bisa muter, itu kan baru sekira 80%. Ini yang saya sering tanyakan ke Mas Burhan. Sudah naik, Mas. Nah, monggo. Saya justru sudah perlu naik disampaikan. jadi 89%. 89%, masih ada sekitar 11%. Oke. Nah, kemudian yang belum menentukan itu ada 7,7 yang 3 ya. Kemudian yang head to head, Mas Ganjar yang belum semuanya kenal 11% tadi, Pak Prabowo 47%, yang belum memutuskan 13,4% dari hasilnya dari hasil survei Mas Burhan. Jadi 13,4% belum memutuskan, ya 11% belum kenal dengan Pak Ganjar. Jadi saya melihat ini tetap kami hargai dan kami sangat memperhatikan hasil setiap survei, dan kami melihat masyarakat saat ini sangat dinamis, maka hasil survei juga menjadi indikator. Sehingga ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri dari PDI Perjuangan untuk memenangkan Ganjar Pranowo ya? Walaupun itu bukan hasil akhir ya. Ya, apalagi ada waktu Pilpres masih sampai dengan Februari, kerja lapangan, door to door yang kami laksanakan, itu keinginan bagaimana nantinya tetap akan mengubah keadaan dari hasil survei sekarang. Saya kira itu. Oke, ini selisih juga 2% nih dengan Pak Prabowo, Mas Wihadi. Merespon survei ini bagaimana kemudian dari Gerindra? Ya, begini, saya tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Burhan. Jadi ada beberapa yang menurun, ya, dari beberapa sektor yang menurun pemilihnya Pak Jokowi, dan juga ada daerah Sumatera. Jadi tentunya itu kan beralih kepada Anies. Nah, jadi di sini memang ini adalah merupakan suatu review buat kita semuanya, dan juga ini adalah merupakan satu masukan sehingga kita bisa lebih ke depannya kita bisa lebih melakukan pendekatan-pendekatan, dan juga mungkin kita melakukan pengenalan lebih lanjut untuk menaikkan lagi. Namun dalam hal ini kita melihat bahwa ada turun 2%, tetapi kalau kita melihat head to head itu dari semua calon dengan Pak Ganjar maupun dengan Pak Anies, itu Pak Prabowo masih di atas. Artinya di sini kalau kita melihat dengan tiga calon, Pak Prabowo nomor 2 ada 2% selisihnya, dan pada saat nanti putaran kedua maka ada dari Anies sekitar 20% lebih yang itu nanti, ya betul ya Mas Burhan ya, 20% lebih ya? Sekitar itu Pak, betul. Ya, sekitar 20% lebih itu yang akan menentukan. Nah, kalau kita melihat head to head-nya dengan antara Ganjar dan Pak Prabowo, itu sekitar kalau kita lihat di sini 47 dan 39, berarti kan kurang lebih sekitar 11 lebih lah ya, hampir 12%. Nah, berarti kan kalau melihat di situ kan masih ada, kalau kita melihat ini masih ada ceruk yang bisa kita kita coba untuk tarik di sini. Jadi saya kira inilah suatu kerja keras yang nanti kita akan lakukan. Tapi kalau kita lihat saat ini head to head, maka dalam situasi head to head kita masih beda itu 10% lebih. Sedangkan kalau kita bertiga, cuman kita ada 2%. Nah ini saya kira semuanya adalah hasil survei yang menjadi review kita. Ya saya kira
dalam suatu review yang dilakukan oleh Mas Burhan ini, saya kira menjadi suatu masukan buat kita semua ke depannya. Jadi begitu saya kira. Apakah kemudian nanti seiring berjalannya waktu bakal ada perubahan yang cukup signifikan juga, terutama apakah Jokowi Effect ini juga bisa akan membawa pengaruh juga untuk elektabilitas di periode-periode survei ke depan yang mungkin mendekati pemilu? Kita akan diskusikan lagi selepas jeda berikut ini. Mas Bimo, dengan survei ini untuk bisa mencapai target atau goal begitu dari PDI Perjuangan memenangkan Ganjar Pranowo, atau setidaknya kita bicara sekarang menaikkan elektabilitas Ganjar, strategi apa yang mungkin akan coba dilakukan kemudian? Yang pertama dari dimensi waktu. Ini Pak Ganjar Pranowo akan berakhir di 5 September. Setelah 5 September berarti waktunya akan lebih banyak dan bisa menjangkau lebih luas dari spektrum yang kali ini hanya bisa berkeliling mengenalkan diri pada hari Jumat dan Sabtu. Jadi jelas kami akan menggunakan strategi kampanye dengan menyiapkan cara yang lebih milenial, lebih wow ya. Bagaimana membuat rakyat ini jatuh hati pada Ganjar Pranowo yang tentunya itu terkait dengan bentuk-bentuk kampanye yang masih kita olah di dalam dapur kami, dan kami percaya bagaimana keinginan untuk lebih mendatangkan dan menghadirkan Ganjar ini tetap di dalam koridor untuk kita tidak main hal-hal yang menyangkut kebencian, manipulatif, atau lagi menjadikan pihak-pihak lain, karena ini menjadi sesuatu yang tidak menarik, apalagi berita-berita bohong. Jadi keinginan bagaimana mempercepat tadi popularitas yang masih 11% belum kenal Ganjar, ini penting, dan kami ingin menyampaikan gambaran yang sejelas-jelasnya, sebenarnya, seterang-terangnya, bahwa sosok Ganjar Pranowo ini adalah sosok yang memang mempunyai kompetensi personal, kompetensi profesional dari pengalaman sebagai politisi dengan background pendidikannya, dan juga bisa diterima oleh seluruh anak bangsa ini. Maka tagline kami adalah Ganjar Pranowo untuk semua. Maka dengan cara-cara demikian yang kami siapkan ini tentunya tidak lepas dari hal yang menyangkut partai kami yang mengusung 2 kali Pilpres Pak Joko Widodo dengan visi, misi, kebijakan, dan programnya. Kita akan menempatkan Ganjar harus punya strength point sendiri. Dia harus independen, dia harus full power, memahami dirinya sebagai calon presiden, dan bagaimana hal-hal yang sudah dilaksanakan Pak Jokowi dan baik itu harus diteruskan, dan kemudian hal-hal yang tentunya perlu ada diluruskan terkait dengan kegiatannya ya. Kalau programnya bagus, kebijakannya bagus, tapi ada kegiatan-kegiatan yang perlu ditambahkan supaya lebih maksimal, saya kira itu adalah penting. Intinya bahwa kalau Jokowi dulu adalah kita, itu tagline dari tim kampanye nasional Pak Joko Widodo, sekarang Ganjar adalah untuk semuanya. Ini harapan kami, waktu Pak Ganjar Pranowo akan lebih bisa mengenalkan diri dan hadir di tengah masyarakat. Kalau Gerindra gimana kemudian dengan selisih 2% elektabilitas sekarang untuk bisa menggenjot lagi di momen-momen berikutnya mendekati pemilu, gimana tuh Mas Wihadi? Ya, saya kira kan Pak Prabowo sekarang ini kan masih sebagai Menteri Pertahanan. Jadi memang kegiatan Pak Prabowo pun juga masih banyak kegiatan yang sebenarnya kegiatan dalam tugas-tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Jadi memang belum full power juga atau full speed untuk melakukan ini. Tetapi satu hal lagi, bahwa kita juga akan mensinkronkan langkah-langkah kita dengan partai-partai yang sudah berkoalisi dengan kita, dan tentunya ini kedepannya akan membawa dampak yang signifikan, karena kita tahu bahwa dengan penambahnya partai-partai koalisi, tentunya ini akan lebih mensinkronkan, dan langkah dan geraknya juga akan seirama untuk lebih lagi memberikan satu dampak untuk kenaikan daripada Pak Prabowo. Jadi saya kira ini adalah langkah-langkah ke depannya yang memang tetap sebagai kader semuanya juga mesti harus bergerak, dan juga bagaimanapun juga seluruh kader yang ada di Indonesia ini juga sudah mempunyai satu pedoman untuk
bagaimana membuat angka daripada survei Pak Prabowo ini Baik. tinggi dan memenangkan capres ini. Oke, sisi lain juga yang kita perlu cermati dari hasil survei indikator politik Indonesia yang dikumpulkan datanya dari tanggal 15 hingga 21 Juli 2023 ini menunjukkan juga bahwa Prabowo Subianto unggul head to head baik dengan Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Ini data yang coba kami tunjukkan kepada Anda, saudara. Dalam survei head to head dengan Ganjar, Prabowo unggul dengan elektabilitas 47%, sedangkan Ganjar memperoleh elektabilitas 39,6%. Prabowo juga unggul saat berhadapan head to head dengan Anies Baswedan. Elektabilitas Prabowo 51,2%, sementara elektabilitas Anies 33,5%. Sementara secara head to head, Ganjar unggul atas Anies dengan elektabilitas Ganjar 48,3% dan Anies 37,1%. Yang juga menarik dicermati juga di sini adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengapresiasi hasil survei indikator politik Indonesia yang mengunggulkan Prabowo dalam survei head to head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Menurut Habibur Rahman, hasil itu tak terlepas dari faktor kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oke, tadi sudah kita lihat simulasi dua nama dari beberapa data tadi ditambah ada respons dari pihak Gerindra nih. Mas Burhan, yang juga menarik untuk dicermati juga adalah efek dari sosok Presiden Joko Widodo. Jokowi efek ini seberapa besar pengaruhnya untuk survei saat ini dan kemungkinannya untuk elektabilitas di masa mendatang mendekati pemilu? Pertama, meskipun Pak Prabowo unggul head to head, tetapi keunggulannya menipis dibanding survei bulan Juni. Survei bulan Juni Pak Prabowo unggul melawan Pak Ganjar itu selisihnya 9,5%. Sekarang 7,4%. Jadi meskipun keunggulannya signifikan buat tim Pak Prabowo, tidak boleh terlena karena bagaimanapun 2 bulan terakhir keunggulannya terutama di head to head mengalami penipisan jarak. Nah, pertanyaannya apa sebabnya? Salah satunya itu adalah belum solidnya basis massa partai-partai pendukung Pak Prabowo. Survei ini dilakukan sebelum deklarasi PAN dan Golkar ke Pak Prabowo, tetapi PKB yang sudah setahun mendukung Pak Prabowo, basis massanya yang memilih Pak Prabowo hanya 30%. Sebagian besar pendukung PKB justru memilih Mas Ganjar. Nah, ini artinya ada catatan ya terkait dengan mesin partai pendukung Pak Prabowo selain Gerindra. Kalau Gerindra udah sangat solid. Bahkan tingkat soliditas konstituen Gerindra dalam mendukung capresnya itu paling besar dibanding partai-partai lain. Nah, untuk Golkar dan PAN memang relatif baru ya, tetapi sejauh ini masih ada kisaran 60-an% konstituen kedua partai pendukung baru Pak Prabowo ini yang masih lari ke Anies maupun ke Ganjar Pranowo. Jadi intinya yang saya katakan adalah Belanda masih jauh, masih ada 6 bulan, dan Anies Baswedan itu juga masih punya peluang. Dia mendapatkan 24% di survei terakhir kami. Padahal undecided cuma 7%. Swing voters masih ada 30%. Jadi kalau misalnya Anies Baswedan yang selisihnya dengan Pak Prabowo di peringkat kedua kurang lebih 9%, mampu bekerja secara maksimal, dia bisa menciptakan kejutan. Baik. Jadi singkat kata ini adalah pemilu paling dinamis yang pernah saya teliti. Saya melakukan survei opini publik sejak tahun 99 dan belum pernah saya mendapati balapan politik sedinamis dan seketat ini. Oke, baik. Karena masih jauh nih sehingga PDIP singkat saja Mas Bimo masih akan mewaspadai segala kemungkinan nantinya mendekati pemilihan ya? Oh iya, kita melihat bahwa masyarakat, voters, akar rumput ini sangat dinamis, ya. Hasil survei tetap kita amati, hasil survei tetap kita cermati, tapi sekali lagi sekarang rakyat ini cerdas. Mana yang pencitraan, mana yang sekedar kita dukung Jokowi, kita adalah Ganjar dan Pak Jokowi adalah dalam satu kesatuan platform pengusungnya. Kami tidak ingin hanya mencitrakan dekat Jokowi ya. Kita tahu bagaimana melanjutkan arah dari program Pak Jokowi ke depan itu seperti apa. Jadi
kita ingin menunjukkan bahwa rakyat yang cerdas ini akan melihat sebenarnya ini yang cocok jadi presiden dan mampu jadi presiden dengan narasi besar Oke. yang dicita-citakan seperti apa. Oke. Kami percaya itu. Oke. Maka kami akan turun langsung ke rakyat. Oke, Gerindra bagaimana mencermati kemudian kewaspadaan itu masih akan tetap dipantau ya? Iya, tetap saja kita pantau dan saya kira Pak Prabowo sendiri juga dalam berbagai kesempatan juga sudah menyampaikan kemarin juga Pak Prabowo juga melihat bahwa program-program Pak Jokowi bahkan pada saat kemarin dalam acara kita menyongsong strategi untuk Indonesia 2004 emas 2045 juga memasukkan bahwa Jokowinomics menjadi satu domainnya Pak Prabowo untuk langkah-langkah ke depan. Jadi artinya kesinambungan daripada program-program Pak Jokowi dan segala macam karena Pak Prabowo ini adalah sebagai Menteri Pembantu Presiden saat ini Pak Jokowi, saya kira sudah sangat paham mengenai masalah program mana yang mesti harus dilakukan. Gitu kan. Jadi saya kira ini kalau kita bicara mengenai masalah kaitan dengan Presiden Jokowi seperti itu. Tapi dalam hal ini semua kewaspadaan dan kita selalu kita bergerak karena kita merasa bahwa memang masih ada waktu 6 bulan dan itu adalah satu waktu yang bisa saja terjadi dan pendaftaran juga November kan ini kan belum daftar juga, ya kan? Nah, ini masih saling juga kita melihat bahwa kemana arahnya nanti pada saat pendaftaran masih yang kita tunggu nantinya. Oke, gitu. Mas Burhan terima kasih, Mas Bimo terima kasih, Mas Wihadi terima kasih juga sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya, selamat sore.